Peran mahasiswa dalam meningkatkan partisipasi pemilih khususnya sebagai agent of change atau agen perubahan, di mana kita sebagai mahasiswa, langkah konkret apa yang bisa dilakukan mahasiswa untuk meningkatkan partisipasi, dapat menyampaikan informasi, mengedukasi seperti apa pentingnya pemilu, juga bagaimana dari politik ke depannya, dan melawan sikap apatis yang ada dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Demokrasi, selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Sinjai, berbincang seputar kepemiluan dan demokrasi di bumi Pandrita kita, Kabupaten Sinjai. Nah, pada episode kali ini merupakan episode keempat. Nah, tentunya ada topik yang menarik, yaitu peran mahasiswa dalam meningkatkan partisipasi pemilih muda. Tentunya hari ini telah datang bersama kita narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Hasanuddin Makassar. Selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai podcast hari ini, boleh mungkin kenalan kepada Sobat Demokrasi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Halo semua teman-teman, perkenalkan nama saya Kumala Diana Pipa. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Wah, Masya Allah. Dian ini merupakan salah satu putri terbaik juga di Kabupaten Sinjai, dan ini menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin. Dari sekian banyak kantor, kenapa memilih KPU sebagai tempat magangnya ya? Sekarang magangnya? Menurut saya, kenapa saya mengambil dan memilih KPU sebagai tempat saya magang, itu karena saya ingin mempelajari lagi secara lebih luas mengenai bagaimana tahapan pemilu, dan saya di Fakultas Hukum mengambil Departemen Hukum Tata Negara, dan pemilu sendiri termasuk ke dalam hukum tata negara. Jadi saya ingin mempelajari mengenai dalam praktiknya bagaimana. Oke, menarik sekali. Nah, berbicara terkait peran mahasiswa, saya mau tanya nih, sebagai mahasiswa, menurut kamu seberapa penting sih peran mahasiswa dalam meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya pemilih muda? Jadi kalau menurut saya, peran mahasiswa itu sangat penting dan juga strategis dalam meningkatkan partisipasi khususnya di kalangan generasi muda. Karena mahasiswa itu dikenal bukan hanya berfungsi sebagai pemilih, tapi juga memiliki kekuatan sosial untuk mempengaruhi orang-orang di lingkungan sekitar kita, bahwa bagaimana kita bisa ikut terlibat dan juga aktif dalam berpartisipasi dalam tahapan pemilu. Seperti apa peran mahasiswa itu, kita bisa lihat dari 3 aspek utama. Yang pertama itu sebagai agent of change atau agen perubahan, di mana kita sebagai mahasiswa itu memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk kedepannya bagaimana kita bisa mengubah keadaan demokrasi. Nah, seperti apa yang dapat kita lakukan? Karena kita sebagai mahasiswa itu dinilai cenderung kritis dan terbuka terhadap isu-isu publik. Nah, isu publik yang kontemporer seperti apa? Bisa kita lihat dalam isu politik dan juga pelaksanaan pemilu. Nah, contohnya kita sebagai mahasiswa, sebagai agent of change itu memiliki tugas untuk dapat menumbuhkan kesadaran kepada setiap orang bagaimana sih pentingnya suara kita dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan dalam beberapa tahun ke depan. Juga kita sebagai mahasiswa itu sebagai agent of
change itu kita bertujuan untuk dapat menghilangkan atau melawan sikap apatis yang ada dalam diri kita terhadap keadaan politik. Terus yang kedua, menurut saya itu adalah kita dapat menjadi eksekutor sebaya. Eksekutor sebaya di mana kita kalau sebagai mahasiswa itu secara jarak usia dan pengalaman itu lebih dekat dengan generasi muda. Dimana menurut saya bahwa generasi muda saat ini tuh terkadang kalau dapat menerima informasi itu mereka lebih dapat memahami dengan mudah ketika informasi yang diterima itu dari sebaya mereka, artinya seumuran dengan mereka. Nah, di sini adalah peran mahasiswa untuk dapat menyampaikan informasi, mengedukasi seperti apa pentingnya pemilu, juga bagaimana keadaan politik ke depannya, dan yang terjadi saat ini itu kepada teman-teman kita. Nah, yang terakhir itu adalah dengan melakukan partisipasi politik. Jadi kita sebagai mahasiswa tidak hanya menyampaikan atau mengajak teman-teman secara verbal, tetapi juga dengan adanya aksi nyata yang dilakukan. Aksi nyata seperti apa? Kita sebagai mahasiswa bisa membentuk komunitas kecil mungkin dengan teman-teman kita, terus bisa melakukan kampanye sedang pemilu lewat Instagram ataupun lewat TikTok, karena sekarang sudah zamannya zaman digital, ini semua nanti ini sosial media. Mungkin itu saja, Kak. Ya, menarik sekali. Ternyata ada 3 hal peran pemilih menurut Adelia, yaitu agen perubahan atau agent of change, terus eksekutor sebaya atau edukator sebaya, dan yang ketiga yang paling penting adalah aksi. Kalau kita lihat sekarang, mahasiswa ada pemilih muda yang apatis terhadap pemilu. Menurut kamu apa sih tantangan terbesar yang dihadapi? Jadi menurut saya tantangan terbesar yang dihadapi dalam pemilih di kalangan generasi muda itu sebenarnya sangat banyak, Kak. Tapi ada 3 hal yang menurut saya jadi tantangan terbesar. Yang pertama itu adalah karena kurangnya literasi politik. Jadi banyak anak muda zaman sekarang itu yang belum mengerti bagaimana cara sistem pemerintahan bekerja, bagaimana dampak politik dalam kehidupan sehari-hari kita, terus bagaimana juga pentingnya suara kita terhadap arah kebijakan kepemimpinan ke depannya. Nah, tantangan yang dihadapi dalam hal ini adalah mereka mungkin merasa karena kurangnya literasi politik, mereka merasa politik itu membosankan, politik itu ribet dan tidak menarik dan tidak ada relevansinya dengan kehidupan kita. Dampaknya apa? Mereka merasa bahwa kita tidak bisa memilih karena tidak ada dampak yang nyata dalam kehidupan mereka. Nah, yang kedua, dan itu adalah tantangan yang dihadapi pengaruh media sosial. Kita hidup di era digital, artinya semua orang hampir punya sosial media. Nah, sosial media itu banyak pengaruh positif dan banyak pengaruh negatifnya. Meskipun banyak orang yang bilang bahwa kebanyakan sosial media justru membawa pengaruh negatif kalau tidak digunakan sesuai dengan tempatnya. Nah, menurut saya di sosial media itu kalau pengaruh buruk ya banyak sekali berita hoax, banyak sekali disinformasi, terus berita politik itu juga sangat banyak. Tapi kebanyakan yang saya lihat di media sosial itu, kalau tentang politik itu kebanyakan ditampilkan dalam keadaan hiburan, bukan sebagai konten yang sedang substansinya. Nah, hal ini yang membuat banyak generasi muda merasa mereka sulit membedakan mana informasi yang benar, mana informasi yang salah, terus yang muncul di hadapan mereka mungkin dua kebanyakan berita-berita yang buruk tentang politik saat ini. Nah, dari situ mereka mungkin merasa muak bahwa tidak jelas yang terjadi dengan opini yang buruk mungkin tentang keadaan politik. Terus yang terakhir itu adalah distrust atau kurangnya kepercayaan terhadap publik, karena mungkin mereka merasa, yang saya lihat dari teman-teman saya ini biasa terjadi tentang distrust, bahwa mereka merasa meskipun kita memilih, mungkin
tapi dari janji yang mereka tawarkan ketika kampanye tidak terrealisasikan. Banyak sekali konflik atau kasus-kasus yang terjadi keadaan saat ini, yang mungkin mereka berpikir bahwa ketika kita memilih juga mungkin orangnya saja yang sama, tetapi orang saja yang sama dan berganti, tetapi keadaan pemerintahan ini tetap sama, masa tetap sama, yang membuat mereka mungkin untuk apa saya memilih, toh juga tidak ada perubahan. Jadi narasi politik yang ada yang keluar dari mereka mungkin adalah sama saja, tidak ada perubahan. Jadi menurut saya ketiga masalah ini merupakan masalah yang besar. Tiga masalah ini jika tidak bisa teratasi dengan baik, maka pemilih di kalangan generasi muda juga pasti akan tidak percaya, dan tidak merasa relevan dalam kehidupan mereka, serta merasa tidak akan mau terlibat karena permasalahan yang tadi tidak dapat teratasi dengan baik. Wah, luar biasa sekali informasi yang diberikan. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira langkah konkret apa yang bisa dilakukan mahasiswa untuk meningkatkan partisipasi pemilih? Jadi menurut saya langkah konkret yang dapat kita lakukan dalam meningkatkan partisipasi pemilih tentunya yang pertama karena sasarannya adalah untuk generasi muda khususnya. Jadi sekarang sudah banyak sosial media, mungkin kita bisa buat konten-konten tentang pemilu itu dapat kita publish nantinya di berbagai platform. Terus yang kedua, kita mungkin bisa menggandeng konten kreator ya untuk dalam membuat konten tentang pemilu supaya lebih luas lagi jangkauannya. Yang ketiga, mungkin kita bisa buat diskusi publik dengan menyasar area kampus dan area sekolah, bincang-bincang santai tentang bagaimana pentingnya pemilu, bagaimana pentingnya suara kita untuk menentukan arah kepemimpinan. Terus mungkin menurut saya adalah dengan kita bisa buat kelompok ya untuk sebagai relawan, dan kita bisa sosialisasi kepada kelompok rentan. Terus kita seperti kelompok bisa bebas juga, terus kita bisa ke sekolah untuk mengajak anak-anak. Terus mungkin terakhir menurut saya adalah kembali lagi tadi sebagai edukator sebaya. Jadi kita bisa mengadakan kepada teman-teman yang sudah kita ketahui akan dipahami dengan pendekatan personal. Kembali disebut edukator sebaya. Nah, ini merupakan salah satu yang dapat dilaksanakan oleh mahasiswa, edukator sebaya, karena masih ada juga mahasiswa yang terkadang cuek soal demokrasi. Hal tersebut bisa disalurkan informasi-informasi secara konkret, bisa disalurkan kepada mahasiswa lainnya. Nah, menurut kamu, bagaimana peran KPU dalam merangkul pemilih muda? Menurut saya peran KPU dalam merangkul pemilih muda ini mungkin kebiasaan saja. Yang pertama yaitu mungkin dengan sosialisasi. Nah, sosialisasi yang dilakukan seperti apa? Kembali tadi, karena sudah banyak sosial media, digital, kita bisa buat konten. Jadi pendekatan yang dilakukan oleh KPU bukan hanya sekedar secara formal saja, tetapi mungkin karena sekarang generasi muda ini disebutnya Gen Z, jadi kita bisa melakukan pendekatan sosial media dengan konten-konten yang menarik. Nah, yang kedua, kita KPU mungkin bisa melakukan transparansi. Ini untuk mengatasi distrust atau kepercayaan mereka terhadap publik. Jadi ini sangat besar sebenarnya, tidak bisa dilakukan dengan cara yang instan, tapi harus konsisten. Tapi dapat dilakukan pelan-pelan, dengan misal kita bisa KPU ini transparansi dengan adanya publikasi hasil pemilu real time, dan juga transparansi sesuai dengan asas KPU, yaitu jujur, langsung, bebas, rahasia, dan adil. Dan menurut saya yang terakhir itu adalah dengan adanya inovasi digital. Lagi dengan bisa buat website di mana kita generasi muda bisa langsung cek bahwa data pemilih sekian, terus mungkin visi calon
seperti ini, terus calon yang mana yang dapat kita pilih. Jadi mungkin seperti itu. Nah, berbicara website, ya, Cafe juga sebenarnya ada websitenya. Jadi nanti dicantumkan websitenya di bawah sini. Di sana ada banyak informasi yang terkait demokrasi, kelembagaan dan kepemiluan. Ada juga PPID. Kami cantumkan di bawah untuk linknya. Sesi terakhir, apa harapan kamu untuk pemilih muda ke depannya? Harapan saya tentunya kepada pemilih muda ke depannya bahwa ke depannya mungkin untuk lebih aktif lagi dan lebih kritis, ya lebih aktif, artinya jangan pasif terhadap tahapan pemilu. Kalau bisa ikut dari tahapan awal sampai akhir tahapan pemilu, terus kalau bisa aktif dengan memberikan juga suaranya, bukan hanya menunggu hasil. Terus yang kedua itu adalah dengan lebih kritis lagi. Jadi kita sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda harus kritis terhadap apa yang disampaikan, informasi seperti apa yang diberikan. Kita harus dapat memahami, terus kita dapat memilah mana yang benar dan mana yang salah. Terus yang terakhir menurut saya jangan golput, karena dengan golput berarti merepresentasikan bahwa lemahnya suara generasi muda saat ini. Terima kasih atas insight yang telah diberikan. Semoga perbincangan kita ini dapat menginspirasi Sobat Demokrasi dan khususnya pilih muda kita. Nah, jangan lupa teman-teman mahasiswa yang ada di luar sana, mari tetap memiliki peran aktif dalam menyebarkan informasi yang positif terkait demokrasi. Mari terjun menjadi pemilih muda yang positif. Dan ingat, satu suara sangat penting untuk masa depan. Saya Resi Ramadhani Karib, mohon undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.